Bule Australia sebut bahasa Indonesia itu mudah, tapi bahasa slangnya yang bikin kepala pecah. Apakah bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari? Sangat mudah, begitulah kata bule-bule Australia untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kata mereka, untuk mempelajari dasar-dasarnya sangat mudah, tetapi sangat sulit untuk menguasainya. Nah, gimana tuh? Mari kita mulai dengan kabar baik dulu. 1. Kata-kata diucapkan sama seperti ejaannya. Jika Anda mempelajari aturan dasar pengucapan setiap huruf dalam bahasa Indonesia, maka Anda dapat membaca kata-katanya dan yakin bahwa Anda mengucapkannya dengan benar. Saya yakin 100% akan benar. Misalnya C selalu diucapkan seperti C pada kata change. Artinya, jika Anda membaca kata cepat dalam bahasa Indonesia, Anda pasti tahu cara mengucapkannya dengan benar. Bandingkan jika itu adalah kata dalam bahasa Inggris, maka Anda tidak akan tahu apakah itu diucapkan sepat atau kepat. Tidak ada cara untuk memastikannya sampai Anda mendengar penutur asli mengucapkannya dengan benar. Jika sebuah kata mempunyai bunyi K yang keras dalam bahasa Indonesia, maka kata tersebut selalu dieja dengan huruf K dan tidak pernah diawali dengan huruf C. Ada beberapa aturan lain seperti ini yang berbeda dengan bahasa Inggris, tetapi setelah Anda mempelajarinya, Anda dapat membaca bahasa Indonesia dengan percaya diri dan mengetahui cara mengucapkannya hampir setiap kata dengan benar. 2. Tata bahasanya biasanya cukup sederhana. Urutan kata berbeda dengan bahasa Inggris, tetapi setelah Anda terbiasa meletakkan kata sifat setelah kata benda, misalnya kata aku mau makanan panas, itu artinya saya ingin makanan panas, dan beberapa substansi dasar lainnya, maka Anda akan menjadi sangat mudah untuk menyusun kalimat. 3. Terdapat banyak kata yang sama dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa India, Belanda, Spanyol, dan juga Arab. Jika Anda sudah mengetahui salah satu bahasa tersebut, maka Anda akan dapat dengan mudah mengenali banyak kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya penutur bahasa India akan langsung mengetahui apa itu artinya hati-hati. Penutur bahasa Spanyol pasti tahu apa artinya gratis. Penutur bahasa Inggris seharusnya juga bisa memahami apa itu artinya komputer. Namun dibalik itu semua, dibalik semua kemudahan dalam mempelajari bahasa Indonesia, ada juga nih kabar buruknya yang akan membuat kepala setiap orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia akan merasa pecah dan akan susah untuk memahami dan bisa berbicara secara lancar seperti orang Indonesia asli. Apakah itu? Yang pertama, slang. Bahasa Indonesia informal sangat berbeda sekali dengan bahasa Indonesia yang Anda pelajari dari Duolingo atau buku ungkapan. Artinya masyarakat Indonesia akan bisa memahami apa yang Anda sampaikan, namun Anda tidak akan selalu bisa memahaminya kecuali mereka berbicara secara formal. Misalnya jika Anda ingin mengatakan, maaf saya tidak mengerti, buku panduan akan meminta Anda untuk mengatakan, mohon maaf saya tidak mengerti. Sedangkan orang lokal yang berbicara secara informal akan mengatakan, maaf gue nggak ngerti. Jika Anda membacanya, Anda mungkin mengira bahwa maaf adalah kata serapan dalam bahasa Inggris dan ngerti mungkin merupakan versi singkat dari mengerti. Namun ketika kata-kata informal diucapkan dengan sangat cepat, akan jauh lebih sulit untuk mengucapkannya dan memahaminya. Percaya saja dengan saya. 2. Dialek dan aksen lokal. Ada juga ribuan bahasa dan dialek lokal di Indonesia seperti bahasa Jawa dan Bali dan lebih banyak bahasa lainnya. Dan orang-orang sering menambahkan kata-kata itu dari bahasa daerah mereka ke dalam pidato ataupun ke dalam pembicaraan mereka sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Jika Anda bepergian ke pedesaan, Anda bahkan mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali, tetapi hanya bisa bahasa lokal atau bahasa daerah mereka sendiri. 3. Singkatan. Ketika orang Indonesia mengirim pesan teks, khususnya anak muda, mereka pasti sering menggunakan kata-kata yang sangat singkat.
Misalnya MKN untuk kata makan atau KRN untuk kata karena. Hal ini bisa sangat membingungkan dan memusingkan bagi seseorang ataupun orang luar yang tidak terbiasa dengan versi kata yang disingkat. Anda mungkin mendapatkan pesan teks yang terlihat seperti sekumpulan huruf acak, contohnya LOPLGBSK. Tidak akan muncul di buku frasa manapun tentang apa itu yang dimaksud dengan LO, spasi PLG, spasi BSK. Tetapi artinya juga ternyata sangat-sangat simpel. Lo artinya kamu, PLG artinya pulang, dan BSK artinya besok. Artinya kamu pulang besok. Sementara untuk kata-kata yang diulang seringkali menggunakan angka 2 di belakang kata tersebut. Misalnya hati-hati akan ditulis dengan hati 2, bukan hati spasi hati. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, belajar bahasa Indonesia sangatlah bermanfaat. Orang Indonesia sangat ramah dan akomodatif serta akan bekerja sama dengan Anda jika Anda mencoba berbicara bahasa Indonesia kepada mereka. Kebanyakan orang asing tidak mau belajar bahasa Indonesia ketika mereka berpergian. Jadi, jika Anda berusaha sedikit, Anda akan mendapatkan banyak penghargaan dan dorongan dari orang-orang Indonesia. Ini akan membuka seluruh dunia, koneksi, dan juga persahabatan dengan orang-orang Indonesia yang ramah itu. Sebagai referensi tambahan, inilah daftar singkatan teks saya dan perluasannya. Saya sering menyebutkan hal ini ketika saya mengirimkan SMS ataupun WhatsApp kepada teman-teman Indonesia saya. MKN artinya makan, TDR artinya tidur, DSNA artinya di sana, LPA artinya lupa, IGT artinya ingat, KSHTAU artinya kasih tahu, PRGI artinya pergi, APUS artinya hapus, SDH artinya sudah, sudah artinya ya sudah, BNTR artinya sebentar, TGU artinya tunggu, GADA artinya tidak ada, habis artinya kehabisan, GPP artinya tidak apa-apa atau no problem, PSEN artinya pesen, TMBH artinya tambah, talas artinya taruh, udah artinya sudah, BGUG artinya bingung, SKRG artinya sekarang, PRNH artinya pernah, BLM artinya belum, YG artinya yang, JGN artinya jangan, BGT artinya banget, GW atau gue artinya saya, lu atau lo artinya kamu, SM artinya sama, TP artinya tapi, KRN artinya karena, LG artinya lagi, PLG artinya pulang, dan BSK artinya besok. Begitulah tanggapan orang bule Australia tentang mempelajari bahasa Indonesia. Di satu sisi, bahasa Indonesia formal sangat mudah untuk dipelajari oleh siapa saja di seluruh dunia. Namun, di satu sisi, belajar bahasa informal atau bahasa slang ataupun bahasa yang dipahami secara luas oleh orang Indonesia dan digunakan sehari-hari, itulah yang membuat orang bule pusing tujuh keliling dan lidah mereka sampai kapanpun tidak akan pernah bisa berbicara lancar seperti orang kita. Bandingkan dengan orang Indonesia yang kemanapun mereka berada, mereka pasti dengan sangat mudah berbicara bahasa apapun. Karena memang orang-orang di Nusantara ini memiliki lidah yang ringan untuk belajar dan berbicara dengan bahasa apapun, termasuk berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh siapa juga. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?